Lanjut. Oh, nah ini serunya nih beberapa mini plus sekarang kayak di versi mini ada beberapa lah yang udah pakai clear part gitu ya. Itu udah menarik banget. Karena kalau zaman dulu clear part itu betul-betul untuk figur yang high class, minimal DX baru dikasih pakai clear part. Pertama kali kayaknya Deka Ranger deh. Deka Ranger iya, walaupun dikit ya di bagian Deka Bike Robo. Ya. Walaupun masih dikit ya, karena itu masih high class gitu ya, makanya jadi masih dikit banget. Dibanding dengan sekarang, mini plus sekarang udah banyak yang pakai clear part. Seperti Gigantodon Rail ini, bagian rail itu semua clear part, bagian kepala juga clear part semua gitu. Mungkin emang teknologi injectionnya lebih bagus kali sekarang ya, untuk bisa plastik. Nah sekarang lebih bagus, lebih murah sih kayaknya ya, jadi lebih bisa dipakai gitu. Ya ada yang dikorbanin lah pasti tuh, salah satunya quality control ya kan. Quality controlnya deh. Iya. Itu kayaknya bukan problem di Bandai aja deh, di Mattel dan di mana Hasbro juga gitu, entah kenapa ya sekarang ya. Nah, kalau Hasbro memang udah terkenal sih dengan quality controlnya udah parah banget memang dari dulu. Nggak tahu kenapa trennya kalo sekarang gitu. Iya. Kalau ada yang ngikutin Hasbro dari zaman Marvel Legend dulu, Marvel Universe, wah gila main kualitas kontrolnya. Sebelum lanjut nih, tadi ngomongin soal clear part ya. Kalau nggak salah tuh di Minipla itu kan ada yang versi clearnya juga kan, clear versionnya tuh kayak waktu itu pernah ada gitu pernah lihat kayak Go Busternya clear part gitu kan ya. Ada clear part semua deh. Nah itu Bro Endo kira-kira tahu kenapa mereka si Bandai ngeluarin versi yang kayak gitu kira-kira? Itu biasanya kalau clear part itu dia bagian dari special edition ya, antara dia Bandai atau dia hadiah dari kupon beli coklat. Nah jadi karena itu pasti agak mahal, mereka buatnya produksinya lebih terbatas, jadi ya lebih dinilai lebih wow gitu deh. Jadi itu antara cuma event atau dijual Bandai gitu aja. Oh gitu. Jadi emang eksklusif ya. Tuh Meteorite version tuh. Go Buster Meteorite version. Nah, ya, yang gitu. Itu Go Buster Meteorite version. Ada juga Kyurujin, Raiden Kyurujin juga ada ya. Yang dia semua kuning gitu. Ah itu Bandai. Iya. Itu ada semua itu di Putra Toys itu. Iya, ada semua. Cek Putra Toys. Tapi aku sendiri sih secara pribadi nggak prefer loh yang clear gitu ya. Entah kenapa loh. Sama. Secara pribadi kurang suka sih clear-clearan. Iya. Sama. Setuju. Lebih suka originalnya kan? Originalnya sesuai dengan yang in-show deh. Iya. Atau minimal kayak nanti nih Zenkaiger tuh yang Zenkaio Titanium Finish. Atau yang kemarin yang Kiramajin yang glittering mode, glittering. Nah, itu masih penting lah kalau itu. Tapi kalau yang versi itu clear version tuh kayaknya agak kurang deh. Agak kurang clear-clearan atau nggak ada glitter-glitteran, agak kurang deh. Iya. Kayaknya Bro Rifki udah PO nih yang metalik. Tahu aja. Ini yang kanan ngeri nih loh, Samurai HO ini ya. Aduh. Nah ini foto Samurai HO. Ini buat buktiin kalau Mini Plus sekarang kualitasnya udah meningkat ya, sampai dirilis bisa sampai buat Ultimate Gatai begini. Iya, benar. Di Mini Plus ini pertama kali ya Samurai HO ya? Multiple Gatai gini enggak? Gonja G12. Oh iya G12. Oh iya, benar G12. Go Buster dulu baru Shinkenger, iya. Nah, Go Onjer dulu baru Shinkenja. Go Onjer ya, Go Buster. Sorry. Ya, Ultimate Gatai pertama dari situ sih. Ya tapi Go Onja itu 12 Ultimate Gatai. Ada yang 10 Ultimate Gatai sebelumnya, Bokenja. Ultimate Daiboken. Iya. Ultimate Daiboken, iya. Tapi kayaknya lebih kompleks sih ini deh, Samurai HO deh. Lebih kompleks Samurai HO. Sebetulnya Samurai HO mini plan-nya ada minusnya ya untuk di bagian Samurai HO. Konektor ke perutnya itu kurang kuat sama ke bagian daitengkunya. Jadi kalau digerakin tuh daitengkunya loose banget, gampang jatuh. Kurang stabil ya. Makanya ini mini play-nya gua sandarin di belakang di kotak gitu, jadi nggak jatuh. Oh iya. Nggak kuat ya. Penggemar clear dikasih LED. Waduh, nyerah dah ini. Apa-apa.
Mantap lah. Dikasih kalau LED gitu. ya sih cakep sih memang. Rasa lebih lebih tebal sih. Bahan Gobuster special version dibanding yang biasa. Tapi kalau Kyor Eugene Gold version sama saja ketebalannya. Bisa jadi Waktu nggak tahu yang ini, pernah megang sih ya, Gobuster Iya. SP. perasaan Ini aja mungkin- kan, karena premium kali perasaan. Kalau untuk ininya nih Ultimate Gata ini nih artikulasinya gimana nih? Hampir sama kayak DX atau mungkin lebih dari DX? Gimana Bro Wendo? Sebetulnya lebih dari DX karena artikulasi Shinken O yang sendiri ya. Karena ini kan base badannya itu Shinken O. Cuman bagian tangannya doang diganti sama Mogyu Dai-O. Nah, bagian tangan Mogyu Dai-O kebetulan agak statis ya, nggak bisa diputar. Tapi setidaknya tangannya masih bisa naik gitu. Dan dia karena statis, agak gede, kokoh, dia bisa ngangkat Kyoryu Origami. Itu Kyoryu Origami bisa ditahan dengan satu tangan. Ini Wah, bagus. itu yang ada yang komen Ultimate Diaboken G12 itu tolong jangan diingat perbuatan isengnya Satoru itu. Tapi bisa di Minipla kan? Gak bisa. Itu gak bisa di Minipla, konektornya nggak ada. Harus pakai Nggak ada, Bluetooth kan? itu. Nah, mumpung kita lagi diskusikan Kyoryu Origami, Kyoryu Origami ada satu secretnya yang lumayan unik ya di Minipla-nya. Jadi kalau di DX, dia cara megang Kyoryu Origami itu bagian bawahnya ini dia ditarik, ada handle-nya. Nah, handle-nya ini bakal dipakai sama Shinken O. Jadi dipegang di sini begitu. Nah, tapi untuk versi Minipla ada secretnya. Bagian gagangnya ini bisa dibuka. Ini ada handle untuk Shinken O. Jadi dia dipegang lebih cakep gitu. Lebih pas gitu di Oh. tangannya. Mantap tuh. Kayak serinya ya. Kayak serinya. Nah, ini di X nggak ada beginian. Nah, tuh. Tuh teman-teman Ini salah limited satu limited kelebihan lagi. dari Minipla tuh. Banyak secret nih. Itu Banyak Kyoryu ya, secretnya. bukan Shark ya. Iya itu ini Kyoryu ya, memang Dino itu ceritanya itu. Iya, Kalau di bukan movie-nya. Movie bukan sih itu? Movie ya? Movie. Movie kan? Ya. Hmm. Ini kata Bro Kristo kalau punya kus fix aja samurai HO-nya. Wah, dia ketat tuh berarti tuh. Berarti Keren ketat. itu. Ini fixnya maksudnya ketat atau fix didiamin nggak digerakin? Iya itu ambigu sih itu. Kyoryu Origami proving. Wah, iya mantap. Ini yang Itu Kyoryu komen bukan Shark. Jangan penggemarnya dengerin kata-kata ini. Amerika. Iya, penggemarnya Shinkenger ini. Oh, ketat, Yang ketat, ketat. ketat. Oh, iya iya iya. Gampang ya. Berarti punya gue yang salah. Boleh gue cek bentar. Nah Lanjut, itu lanjut. gimana tuh? Iya tuh, pertanyaan bagus tuh. Kok kadang-kadang punyanya si A itu beda sama punya si B, mulai dari mungkin dari yang A lebih kokoh, yang B lebih ini, itu kenapa tuh Bro Wendo tuh kalau kayak begitu? Bener nggak sih Kalau kayak itu gitu? mungkin- Perasaan doang. Itu mungkin lagi sial ya, karena dari pabriknya yang salah. Berarti dapat Mungkin barang yang kecetakan ini ya? lubangnya agak kebesaran dikit, Ah, atau iya, mungkin iya. dia terlalu ketat dibuat ya. Tapi kan emang Karena gue sendiri intinya Minipla kan pernah dapat sih factory defect. Pernah dapat beberapa figur factory Oh, iya? defect. Kepalanya salah, ada yang tangannya terbalik, ada aja deh. oh iya waktu itu Leopardon Bro Wendo ya? Apes tuh ya? Itu di pardon itu, partnya setengah hilang. Kok bisa ya? Gila. Berarti Nah itulah nggak factory cuma defect. nggak Kalau cuma lagi produk sial KW gitu deh. aja ya. Ini kirain kalau yang kayak gitu-gitu kan produk KW gitu, oke lah, namanya juga KW. Tapi Hilang ternyata KW. iya kalau dari ini juga kadang-kadang bisa juga kita dapet yang apes kayak gini. Nah itu deh. Nah ini doain kalau kelamaan bisa lus, diatasin pakai kutek. Nah, Nah, ini betul. Nah betul. untuk Biasanya soal kutek itu agak hati-hati ya pakai kutek. Karena Kenapa ada tuh, beberapa Bro? kutek dia ada bersifat korosif di plastik. Jadi harus kalau ada beli kutek itu dites dulu ke satu plastiknya, jangan langsung dipakai. Ada beberapa kutek dia bersifat korosif, malah plastiknya bisa hancur karena itu lama-lama. Ah, iya. coba Mantap. ke runner. Memang bagusnya jangan kutek, tapi pakai ini loh, apa clear clear apa cat yang Tamiya clear ada itu. ngeluarin sih. Tamiya ada ngeluarin dia khusus untuk join.
Nah, Untuk itu perketat mendingan jauh pakai ada itu. dari Tamiya itu boleh itu. Cuman pasti mahal. Agak mahal ya. sih. Kalau Kutek kan buat yang ini ya, yang ekonomis aja, versi ekonomisnya kan ya. Kalau punya ibu, punya pacar, boleh diminta, mana tahu udah mau habis ya kan. Waduh, Hiram nggak bisa berarti tuh Hiram tuh. Maaf, gaptek dari tadi nggak. Oh iya. Nah ini kalau bahannya enamel bisa ya pakai enamel Ya, paint itu bisa. cocok memang yang Iya. clear itu aja sebenarnya dilapis. Ada juga Ada juga dapat gaul. gawking. Nah ini ada yang cerita. Wah, juga. sial banget. Itu sial banget. Wah, itu mah sial banget. Muka lagi, aduh. Nggak ada part mukanya, aduh. Enamel clear ya. Langsung dicakar Langsung saya. Mahal sih ya. SMP, iyalah kesel lah. Kalau Minipla masih oke lah, ini SMP. Nah, oke. Boleh Oke, lanjut? jadi masa depannya Minipla ya. Jadi sejak Kyoryuja itu Bandai udah sadar kalau Minipla itu udah lebih terkenal gitu. Udah mulai banyak seller masukin, udah mulai banyak yang orang mencoba main Minipla. Jadi Bandai sadar kalau Candy Toy plastik model tuh ternyata lumayan terkenal, lumayan banyak yang beli. Dari situlah pada tahun 2016 Bandai merilis Super Minipla. Super Minipla itu apa? Ya beberapa orang tahu sih ya. Super Minipla itu Minipla yang lebih hebat lah, yang lebih bagus kualitasnya dan fokusnya itu untuk seri-seri robot yang lama dengan teknologi terbaru. Seperti Daijujin, seri lama, tapi dibuat berdasarkan teknologi Minipla sekarang. Dan mereka ngerilisnya tidak eksklusif untuk Sentai doang, mereka ngerilis juga untuk Super Robo. Seperti Go Gaigar di foto ini, ada juga Geta Robo, ada juga robot penghancur dunia, Ideon. Untuk seri Nah. Super Minipla sendiri yang pertama apa tuh dari Super Robot? Super Robot pertama Ideon. Oh, bukan Sabunggal ya? Sabunggal. Sabunggal bukan kedua ya? Kalau di beberapa info sih Sabunggal yang pertama. Sabunggal. Ideon kedua kayaknya. Nah, aku nggak tahu. Ini keren loh emang Go Geiger loh. Mantap ya. Genesik lah, yang belum disampaikan Aduh. nih Genesik ini. Aduh. Nggak suka Genesik. Banyakan Aduh, rambutnya. gue sampai hari ini masih pengen Go Lion. Go Lion masih belum. Iya. Banyak yang jual loh Go Lion. Iya banyak yang jual. Tapi rilisan Minipla makin banyak, duit makin kurang. Harus ada yang dijualin memang yang lama. Gimana? Yang lama jual memang. Gak apa-apa deh, Super Minipla punya ini juga seneng kok. Masih favorit sampai sekarang. S4. Kan S3 Bro lah. Endo ini- tapi emang ini ya selalu street builder ya, nggak hobi repaint, nggak hobi detailing gitu ya. To be honest, detailing gua ada seadanya karena gua nge-build Gunpla sih ya. Jadi ada detail seadanya, tapi untuk repaint masih kurang pandai sih. Gua repaint cuma untuk di SD Gundaman doang, pakai Gundam marker juga. Nggak pandai repaint. Kalau bisa marker lebih cepet kan enak daripada racik-racik cat. Iya. Cuman ya kualitas marker tau lah. Akhirnya bahas Akhirnya Super masih Minipla. Iya. Iya, tuh. Tetep Ini nggak tahu ini tuh. siapa ini yang ngomong ini. Facebook Masih user. Facebook user. Iron Gear nggak ada. Iron Gear nggak ada. cuma Oke. Nggak ada. Itu kalau ada bagus ya. sama Kalau segede gitu ya. Gear lah, Sudah. kalau nggak salah. Yang keluar Go dari Lion Voltron udah harga naik tuh. Lah, bisa sih? Bukannya masih standar ya? Go Lion ya? Kayaknya masih standar, masih ada beberapa jual Iya. 850-an. Masih oke lah, bisa terjangkau lah. Masih oke lah. Aduh, ini Pak Dokter nih waduh mulu, orang posting apa waduh, ini waduh, tinggal beli loh. Pusing Padahal loh Pak posting- Dokter. Padahal bener-bener Pak Dokter lebih serem lagi daripada kita. Nanti kita undang Bro Rifki, suruh kasih lihat etalasenya itu di rumah itu. Iya. Waduh. Gampang lah. Coming soon. Nah ini untuk ini nih pertanyaan lagi nih Bro Wendo nih. Nah untuk serinya sendiri kan kalau nggak salah kita masih di Sentai sama
super robot nih. Dan sedangkan kalau nggak salah tuh makin kesini tuh udah ada mulai Yusa yang Brave series itu sama ini nih apa yang Ultraman ya. Nah ini Ultraman masuk ke ini juga ya, ke Super Minipla juga ya, atau Minipla? Kagak, Minipla biasa. Oh, Minipla biasa aja ya? Inilah pertama kalinya Minipla biasa ngelingkup robot yang lain dari Sentai. Ini juga shocking sih waktu pertama di reveal. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba rilis Minipla Ultraman. Tapi kan di Bandai ini kan? Di Bandai sih. Mending beli Bandai. SHF. Iya, makanya. Aduh. Tapi kan dulu Ultraman Nexus pesawatnya tuh pernah keluar tuh Miniplanya tuh kalau nggak Nah, salah. itu pernah Miniplanya sekali untuk Iya kan? pesawatnya doang. Sama beberapa Metal Heroes kayak vehicle-nya pernah ya kalau nggak salah ya. Masuk jadi Vehicle-nya jadi ada beberapa yang jadul, mobil-mobilannya. Lupa nih, jadul ya makanya. Kaban Sarifan gitu? Bukan Kagak. kayak Yang Police Hero series, Police Hero trilogy-nya. Taxi Draft, Inspector gitu ya? Iya. Super Minipla udah masuk pasaran Amerika benar. Tapi kayaknya sekarang Iya, udah nggak mau importir official lagi deh, seingat saya tuh kalau baca di Megapla itu. Dulunya sih ada importernya Bluefin ya untuk importer Betul, Bandai ke Bluefin, Amerika. Jadi mereka lebih gampang dapat barang. Bahkan dulu mereka ada Super Minipla Daijujin itu laku berat di sana. Bahkan SOC Daijujin pernah diimport ke sana, dapat box art eksklusif khusus, diganti namanya jadi Megazord dan pakai logo MMPR. Benar. Kalau Minipla tuh seingat saya cuma ditempel stiker ya, jadi Megazord gitu. Nggak bikin Ya. box baru itu. Gampang banget nyarinya di toko buku ada, Logo Power Rangers Iya. doang. di toko buku ada, di mana ada, gampang juga tuh nyarinya. Tapi sekarang katanya udah nggak lagi. Sekarang udah lagi, sekarang udah harus import karena Bluefin agak kurang sih. Ya Voltron aja kan keluarnya itu kan DreamWorks Voltron apa kalau nggak salah. DreamWorks Voltron, padahal bukan DreamWorks Voltron itu sih. Iya makanya. Kalau BTW, boleh apa ada Nah, gimana? Yang Bro? punya Moderoid, ada yang punya? Itu Rifki itu. Saya belum pernah ngerasain satu Moderoid. Belum pernah ngerasain Moderoid? oh belum, kirain ada Bro Wendo. Nggak ada, fokusnya Minipla. Tapi ada sih emang- yang pengen dibeli, ada sih. Emang lebih gimana kalau dapat Bro Wendo sendiri mengenai Moderoid gimana? Kenapa tertarik kah atau gimana? Sebenarnya lebih tertarik ke produk yang ada dirilis di Minipla ya. Kayak Gotomas tadi, Sinkalion, Rayet. Karena kebetulan Bandai nggak ada yang ngerilis, adanya di Max Factory, ya, Moderoid, jadi gitu deh. Aku masih pengen Sebenarnya bagian kalau Dyna Xenon dirilis Super Minipla, gue lebih beli Super Minipla sih. Oh iyalah, benar itu. Moderoid lebih berat dari Minicap, soalnya lebih berat bayarnya, Bro. Iya. Harganya lebih gede. Tapi kalau nggak salah, Moderoid lebih kopong bukan? Nah, itu gimana Bro Rifki? Popong sih enggak ya, cuma lebih plastiknya sih lebih ke arah yang agak ini sih, masih agak keras buat snap fit ya, untuk snap fitnya ya masih agak keras sih. Berarti mesti diamplas dikit. Iya betul. Ya kan mungkin mereka mesin itunya injectionnya beda kali sama versi Bandai kan. Masih mahal. masih cari celah, Max masih Factory. cari celah. Karena Moderoid ini kan punya Max Factory. Max Factory masih belum gitu fokus banget sama plastik-plastik model gitu ya. Mereka biasanya kan Figma Nendoroid gitu. Yap, Nah, betul banget. Ini kan kalau nggak salah dia baru 2018 apa 2019 gitu. Iya. Belum biasa model kit mereka itu. 18. Mereka. Iya. Masih baru banget sih di main model kit. Moderoid Biasanya Gladion. Ya, ini performer Siapa sih. tuh? Yang mau Gladion Kalau- tuh. Gladion nggak tahu ya, naik semua apa. Baru rilis Gladion sama Dark Gladionnya doang. Nggak ada info yang lain. Iya. Itu auxiliary mekanya aneh-aneh juga itu ya di Gladion ya. Tapi kalau seluruh mecha aneh-aneh gitu, gua pengen rilis Daigander sih. Oh iya. Iya. Jadul banget tapi lucu desainnya. Iya. Banyak. Loh, apa nih ekstra nih? Nah, gimana nih?
Nah, jadi ini ekstra Minipla, beberapa seri Minipla, sebetulnya mereka ada sempat melakukan berbagai kerjasama dengan produk-produk Candy Toy lainnya. Seperti ini contohnya Minipla Zenkai-O. Bagian kakinya itu bisa ditukar dengan Yudo. Jadi lebih akurat seperti di versi filmnya. Bahkan di action pun tidak bisa sedetail ini. Nah, bisa dilihat bagian atas itu, kakinya itu versi Minipla kan nutup gitu ya. Sedangkan di Yudo bisa terbuka seperti figur biasa. Jadi ya nampak lebih akurat aja dengan yang versi show-nya. Ini strategi marketing atau emang capability untuk mencapai harga Minipla ya? Jadi nggak dibikin gini ya, Bro Wendo, kira-kira? Kayak probability doang sih kebetulan. Zone-nya sama. Nggak, maksudku kenapa yang Minipla itu nggak dibikin se-articulated gini gitu misalnya? Kayaknya karena ngejar harga ya. Udah pasti kayaknya sih karena marketing sih. Takutnya kalau nanti yang Minipla dibuat detail lumayan berartikulasi, nggak ada yang mau beli Yudo jadinya. Karena mekanya jadi rangernya gitu ya soalnya sekarang ya. Iya, nanti takutnya ini kan udah ada Minipla ngapain beli Yudo lagi kan? Iya benar-benar. Nah, ini juga sengaja dibuat gini. Kalau orang-orang mau yang lebih akurat ke show, harus beli dua-duanya. Lu harus beli satu Minipla, satu Yudo, baru akurat. Double profit. Iya. Cuma kita ambil pemikiran positif kalau emang versi Minipla lebih ditekankan ke robotnya, robotnya maksudnya ya. Nah, sebetulnya ini ada contoh lain untuk kerjasama gitu ya. Jadi ini Miniplanya Q-Red-O. Nah, kebetulan mereka ada ngerilis Q-Sword. Ini join Q-Sword-nya sama dengan join untuk di Q utamanya. Jadi ini bisa nyambung gitu. Itu Candy Toys ya? Candy Toys. Candy Toys. Nah, ini unik nih. Jadi kayak weapon original gitu. Kayak Q-Sword-nya itu bisa digabung. Jadi... Nah, ada juga sekali. Kan? Nggak ada di seri. Iya. Ada juga ini yang original juga dari Geki Renja. Dulu mereka ada ngerilis Candy Toy-nya ini. Candy Toy Geki Red. Sayangnya cuma Geki Red doang. Ukurannya lumayan gede sih. Dibanding sama Yudo lumayan besar ukurannya. Artikulasi lumayan bagus. Ini tangan bisa putar. Ini ke depan, sini bisa putar juga. Ini ada join di sini. Join nendang ke depan. Elbow lumayan 45 derajat. Ini ke belakang, bisa split juga. Lumayan bagus sih untuk rilisan tahun 2007. Ini Dynamite Action apa? Lupa saya namanya nih. Lupa juga namanya. Aku punya Geki Violet, cuman beda ini kayaknya, beda lini. Iya. Nah, uniknya itu untuk Geki Red ini dia bisa digabung dengan Minipla, beberapa part Minipla. Sebagai contohnya ini bisa digabung sama Geki Bat. Oh, armor. Nah, ada juga dia sama ini Geki Shark. Geki Shark ini bisa dilepas. Kalau ini dipakai di Geki Toja, dia kan jadi pedangnya Geki Toja, bagian kiri kanannya Geki Toja ya. Kurang lebih gini lah nempel di sini dia kan. Nah, yang figur Geki Red tuh ini bisa gitu juga. Iya ya, kayak benar kayak Bandai Amerika lah. Bisa plug and play. Iya. Nah, begini. Pakai di tangannya juga jadi weaponnya gitu. Nah, ini juga salah satu contoh di mana Minipla tuh bisa dipakai untuk Candy Toy lainnya gitu, compatible. Iya. Tapi jadi yang terakhir weaponnya Zenkai itu jadi Minipla ya? Di branding Minipla ya? Weapon Candy Toy-nya iya, branding Minipla. Ya kan, jadi bahkan di official blognya Bandai, mereka juga ada sugesti kalau Minipla Zenkai-O bisa pakai weapon dari sana. Kalau mau yang lebih besar gitu. Oh, bisa itu sih. Kelvin pernah foto itu. Punya dia tuh. Iya, pernah waktu itu di grup.
di ini perbandingannya. Nah nih ada Yohoho ini, fansnya Yohoho ini. Minipla Battle Sisa Robo. Nah tuh di Bandai. Apa tentang Minipla ya? Belum rilis. Mahal sih Bandai. Nah, kalau Tapi dari gue ini ikut desainnya gimana? ya mungkin dia masih mempertimbangkan mau beli apa enggak ini Bro Kelvin. Ya. Kalau gua PO sih, gua PO karena gua koleksi semua Minipla seri, Minipla satu seri itu pasti gua koleksi semuanya, mau Bandai mau enggak, kecuali yang clear part ya. Nah, Untuk desainnya pribadi suka karena dia lebih mirip ke Battle Sisa Robo dulu ya, di mana dia standar Robo gitu doang, nggak bisa transform, nggak bisa apa. Dia cuma bawa satu pedang sama satu shield, standar Robo zaman Showa dulu. Ini lumayan suka sih walaupun simple. Mungkin bagi yang orang yang kurang suka Robo statis, nggak bisa transform, nggak bisa apa, mungkin bakal kurang suka sih. Kalau ada orang suka gatai atau suka transform, mungkin kurang. Tapi kalau memang suka Robo biasa, satu robot buat pose-pose ke zaman Showa dulu, oke lah. Itu sebenarnya di repaint keren tuh pas itu si Battle Sisa Robo itu. Dari pen hitam Dove itu keren sih. Iya. Apalagi purple-nya dibikin mengkilap, mantep lah. Wah, mantep. Nih, semua plastik gold. Iya ya. Gimana, Plastik bro? gold. Ada mini plan gold nih. Magi Legend. Oh, ini bukan. Kalau Magi Legend goldnya nggak patah, tapi goldnya itu lebih ke coklat sih. Itu emang ada apa ya penyakitnya, saya lupa. Di Transformer tuh ada yang satu bot itu full plastik gold, itu emang diremas udah kayak kacang. Waduh. Brittle banget, makanya sekarang udah nggak ada itu plastik yang gold ya, adanya yang agak kekuning-kuningan kan. Agak kuning-kuningan. Itu iya, jadi emang harus di repaint sekarang kalau emang mau gold. Tapi kalau di Gunpla aman-aman aja sih plastik goldnya. Cuman ya warna goldnya kurang bagus sih. Iya kayaknya memang ada formula dia itu harus nggak boleh gold gitu, mesti ada kuningnya. Nggak boleh gold, dia ada brittle ya. Agak gelap gitu dia warna goldnya. Ya. Konsep yang bagus nih, tuker-tukeran tadi maksudnya nih. Nah, iya tuh. Kemarin itu ada info Denji Robo versi Evo Toys, apa Bandai melirik third party? Nah, mana tuh? Sebetulnya bukan sih, Evo Toys dan Bandai itu dua yang berbeda. Yang melirik mungkin toy-nya sendiri ya. Nah, karena Evo Toys juga kemarin ngerilis half action figurnya Gorenja juga, 5 figur Gorenja. Mahal betul itu. Ampun itu. Mahal bener gila, 100 jutaan. Gila, Evo Toys. Nggak usah ditanya lah kalau Evo Toys. Jadi itu bukan ke Bandai sih, tapi lebih kayak Toei mulai melirik produsen-produsen lain. Karena kayaknya Bandai sendiri fokusnya Kamen Rider doang sih ya, sama Ultraman sekarang lagi berat di situ. Jadi mungkin Toei, karena aku dari Toei sendiri, dari Shirakura, produsernya sendiri, dia sendiri ada di interview, dia ada ngatakan kalau dia ingin mengembangkan Super Sentai lagi. Dia bilang dia merasa bersalah kalau Kamen Rider, dia udah membuat Kamen Rider menjadi terlalu besar sampai Super Sentai terlalu dibayang-bayangin. Jadi mungkin ini usaha Toei juga untuk mengembangkan Super Sentai lain gitu. Super Sentai ke produk lain nih. Tapi itu kan bukan model ya, gitu ya. Bukan rakitan kan itu memang. Contohnya kayak DX benar DX. Kayak DX tapi lebih berartikulasi, kayak memang lebih murah sedikit dari SOC lah. Iya, kayaknya ngincer juga orang-orang jadul juga kan yang malas ngerakit itu. Tapi feelingku ya, sih pastinya fans jadul sih, namanya juga Denji Robo, kayaknya orang-orang zaman dulu yang nonton ya. Zaman sekarang kayak kurang suka Denji Robo. Tetap bakal ada sih SMB-nya kalau menurut saya gitu. Nah, ini namanya tadi nih Gold Plastic Syndrome nih. Terus aja di internet itu ada contohnya Transformer satu tuh dikerepok pakai tangan udah hancur semua itu satu figur. Kalau zaman sekarang udah mulai bagus sih Gold Plastiknya. Udah habis ini materinya nih Bro Wendo nih. Udah habis sih. Kita nggak sampai Super Minipla ya. Super Minipla ntar yang lain lagi, terlalu banyak Super Minipla soalnya. Nah, mulai dari Sentai. Betul. Ntar malah jadi SMP lagi. Nah iya.
Malah tuh kalau nggak salah yang Gunbuster itu ada nama lainnya kan ya? Apa Alternate gitu Destiny. panjang lah. Hah? Destiny ya. Alternate Destiny. Alternate Nah Destiny. iya tuh. Apalagi Kayak itu? Kayak SIC-nya lah, yang apa Imagination yang lebih. Kayak SIC tapi mokit Ya, gitu. tapi buat Minipla. Yang lucu tuh SMP tuh udah nggak cuman melingkup robot kayak Crash Gear ya. Nah, Itu nggak ngerti Crash Gear itu. tahu. Dan Nah, dari ini yang itu nggak bisa milking dimainin ya. kan? Kayak bisa dimainin, tapi yang lucunya part di dalamnya itu betul-betul di mold sama persis dengan DX-nya dulu. Jadi Iya. gearnya, motornya semua ada gitu. Sampai tempat baterainya pun juga ya. Sampai tempat baterainya juga ada. Unik sih memang. Nah itu Jangan-jangan kalau Tamiya juga rilis kayak gitu. ada di Makanya pendapat ntar Bro jadi ada Wisnu. Dacian Kuro itu SMP itu. Hmm. Asal jangan Nah, Beyblade pendapat- aja sudah SMP, gua nggak bingung ngerti lagi. Nah itu kalau dari pendapat Bro Windows sendiri, kenapa tuh tiba-tiba Bandai ngeluarin yang kayak yang model kayak gitu? Padahal ya kenapa mereka nggak ngeluarin sendiri yang buat ya emang real Crash Gear-nya aja? Kenapa mesti di SMP itu? Kira-kira dari pendapat Bro Windows sendiri gimana? Kayaknya sih karena 20th anniversary Crash Gear ya. Terus yang kedua, dari Bandai sendiri ngatain kalau yang produk SMP ini lebih mendekati versi CG-nya daripada versi mainannya. Jadi ini yang dirilis di versi SMP itu memang dia dibuat nggak untuk dimainkan, tapi lebih mendekati versi CG zaman dulunya. Jadi kayak display gitu, cuma lebih akurat daripada versi DX-nya. Karena versi DX-nya pasti pedangnya agak pendek, atau enggak rotor depannya Raging Bull itu warnanya agak hitam atau kurang tajam karena versi mainan gitu. Ini emang Crash Gear iya produksi Bandai asli. Oh, produksi Bandai filmnya. Bandai iya Bandai, bukan Tamiya kok. Beda. Bukan. Crash Gear itu memang buatan Bandai. Prediksi next SMP. Nah ini, ayolah ini. Dari all please. Oke. Harusnya mah Dari Sowa all dulu. banget. Harusnya Sowa dulu ini sekarang kan habis ini. Kalau Sowa, tolong rilis Battle Sisa Robo. Battle Viva Robo biar bisa display bareng Battle Sisa Robo. Battle Viva, Battle Sisa. Battle Fever sama apa tuh kapalnya tuh? Apa sih Shark apa Shark, lupa. Shark. Ada shark-shark. Battle Shark. Battle Battle Shark. Shark, ya. Iya. Battle Shark. Tambah Super Sodonya. Wah, kalau Super Sodonya mau tuh saya itu. Super Sodo Battle Fever. Bukan, Sodo Supernya Battle Fever menarik tuh pasti itu. Menarik sih, tapi kalau Sodo Super gue paling pribadi inginnya Kakurenja. Kuringnya kan HDM sama HG HDM mana memang. ya? HDM ya mirip Hagi. Iya. Kurang suka sih, sukanya artikulasi soalnya. Iyalah. Nah nih, mungkin bisa diberikan pencerahan nih dikit Bro Wendo. Super Minipla udah ganti nama jadi SMP kayaknya. Biar tahu Ya, teman-teman sementara yang ini baru dapat Super info. Minipla lagi ganti nama jadi SMP sih. Belum ada rilisan Super Minipla lain sampai sekarang. Kayaknya memang udah di rebranding kan, udah mati tuh Super Minipla jadi Iya. SMP. Ya, udah di rebranding. Bahkan produknya Dendo yang sebelumnya rilis SMP, sekarang produk barunya masuk ke yang dulu Super Minipla, sekarang masuk ke SMP produk barunya. Benar. Udah rebranding, Bro. Jadi pokoknya semua SMP kita yang high tier. Semua SMP. Yang sayap ya udah SMP ya? Ayo dong, Kakurenja. Yang sayap ya yang udah SMP ya? Buat di itu ya? Ya, yang terakhir sayap itu. Ya sayap sama pedang ya? Wah nih, Nah, nih, Bro banyak nih. Wendo nih. Boleh menarik nih pertanyaan. Apakah bakal ada tier atau type ya seperti Gundam, SD, HG, PG? Menurut saya sih enggak. Enggak. Menurut saya sih pun udah enggak. Karena Malah mereka SMP itu udah strateginya- standarnya itu. Ya, satu size maunya mereka itu 15 cm kan, 15 cm. on average. Sementara 15 ini kalau untuk yang beda-beda scale gitu sekarang ini di high grade ya fokusnya Bandai. Jadi high Iya. grade Gundam, high grade Mazinger itu satu Ya, betul. ini tapi beda scale. Infinity. Betul. Lagi Infinity. Infinity series. Kalau Minipla emang kayaknya di set itu per 15 cm semua rata, itu bisa di display bagus lah. Ya, sama biasa sama grade. Jadi kayak main Super Robot Tyson gitu sama besar gitu enak Nah, ngeliatnya. itu benar. Iya. Walaupun secara real scale sebenarnya beda, tapi dibikin 15 cm semua. Senti, iya. Mm-mm. Skalanya sama. Sodo Super Zio, Dai.
Makaku menarik sih, tapi Rilis apaan Subasi sama Makaku bisa ku. tahu. Yang bisa Kalau jawab super, cuma kalau super Bandai. Jurenja berani jamin sih laku. Benda Jurenja MMPR itu mau apapun dirilis pasti laku. Iya, Iya. lah, pasti. Aku Ranger keluar bareng ini nanti Ninjor. SMP Ninjor. Ninjaman. Ninjaman ya. Sulit. Udah keluar ya itunya ya yang apa yang bisa ganti-ganti kepala itu. Hasbro-nya. Oh, itu dari Hasbro. Iya, Morphing. Iya, Hasbro. Automorphing figure. Tapi nggak ada artikulasi ya? Nggak ada, cuma tangan naik ke atas gini doang. Ya, yang kayak zaman Ini juga dulu. gak gerak. Karena dia memang retro figure kan namanya. Iya. nggak bisa jadi samurai man deh. Bisa. Kan ganti Bisa kepala. ya? Kalau di dekat tombolnya, ntar kakinya turun, pundaknya naik, ganti kepala. Mantap lah. Ini nggak ada yang nanya lagi kayaknya Bro Rifki nih. Udah overtime nih nggak enak ganggu Bro Wendo juga nih Mama. Aduh ada lagi yang nanya nih. Wah, ada yang nanya. di 20 jam nih kayak begini nih baru tuntas ini. di DX Time Robot ada dan Dairen ada mini Mini rangernya bisa dipilotkan. Di sejarah Minipla apa pernah ada mini rangernya? Nah, Ada, apa itu? Betul. Q-Ranger, Oke, versi injection. Jadi kalau yang versi Q-Ranger injection, di dalam Q utamanya itu, susah banget lepasnya. Nah, kalau ini versi biasa, Sebenarnya enak tuh. Minipla biasa nih. Nah, kalau yang versi injection, ini globe-nya bisa dibuka, itu Oh, ada iya, mold benar. yang di dalam. Kalau yang versi biasanya cuma stiker. Bukan Kalau stiker injection, ya. dia ada mold langsung. Benar. Nah, itu kalau di Minipla. Kalau di Super Minipla, itu ada di Biorobo. Di bagian Biorobo 1, Biorobo 2-nya itu, di bagian cockpitnya itu ada mold nih, Bioman-nya di dalam. Kemarin saya chat itu merah, biru, kuning, ya. Menarik itu. Ya karena dia nggak ada warna ya. Iya, Coding Itu doang. sendiri. coding itu aja, iya. Sementara ini sih cuma itu doang sih. Lain nggak ada. Rilisan Minipla biasa juga nggak pernah ada itu. Sentai Heisei ke atas sampai Rewa Yudo. Sentai Heisei ke bawah sampai Sawa Super Sodo, Sodo Super. Sepertinya seperti itu. Iya, betul. Sebenarnya sih yang kalau rilis- Yudo itu kayak Minipla. Ya, Yudo tuh ngikutin yang seri yang lagi jalan gitu. Betul. Betul. Pokoknya kalau SMP temennya Sodo Super. Kalau Minipla temennya Yudo nanti. Yudo, Habis dah tuh dompet dah. Belum moderoid lah, udahlah. Iya, aduh, Harus fokus. Harus fokus. Moderoid Kalau udah lagi. Super Robo sih gila-gila. Apalagi Iya. kalau ngikutin Yusa series, udahlah nggak ada habisnya. Waduh. Makanya Bro Wendo fokus pokoknya Minipla gitu ya. Minipla lengkap. Terus Minipla. Ya. Sebisa mungkin fokusnya di Sentai doang sih, jangan lari-lari lagi. Nah tuh harus benar fokus loh. Berat itu. Kalau buat saya Berat. pribadi berat. Berat sih, apalagi gue orangnya suka mecha-mechaan, semua anime mecha, live action mecha, pokoknya gue ikut. Jadi agak bahaya juga sih. Berarti Terlalu banyak kalau exposure berbahaya memang. iya. Ini anggota ini enggak? Anggota pergataian enggak? Bro Wendo. Display. Nah, Display, gatai semua sih. Gata itu, gata. Ngemat gatai tempat semua kan. ya. Memang tempat, kalau ada bisa ultimate gatai, di ultimate gatain. Iya. Kalau nggak bisa, usahakan semampunya sampai bisa gatain sampai gimana deh, penting masuk. Besok memang harus bikin G12 nih memang hemat tempat ini. Iya. G12, HO, hebat tempat banget. Iya, harus dong. Good Cool Kaiser. Nah, enaknya kalau semua gabung tuh semua masuk, jangan ada yang part platformer gitu tersisa kayak Kyuta Majin, banyak banget sisanya. Sama ini juga Moderoidnya God Mars ada sisa tangan sama kakinya. Bahkan Oh iya, ada sisanya. ininya nggak Tuh, masuk ke tuh, dalam tuh. nih. Tuh, udah muncul Putrotos tuh. Kalau nggak bisa Coba lihat. God Mars-nya lihat di Putrotoys tuh, nggak ada platformer nanti di Putrotoys itu. Ini digabung karena ada performersnya. Ini malah nggak masuk ke dalam nih. Nggak ada tempat Tuh, buat Marsnya nggak masuk ke dalam. Nggak masuk. Cuman SOC yang bisa itu. Iya, SOC doang yang bisa. Kalau di Moderoid enggak. Bayangin kalau pikir-pikir- Mini Blast buat by Panfu. Kayaknya SOC-nya God Mars mungkin lebih mahal sedikit doang ya dari Moderoid ya.
Mahal jauh mah. Kalau SOC Jauh sih. mas 5 Bukan juta. masih satu komaan si itu SOC-nya. Enggak ada 3-4 juta juga. Gue Thomas Oh, udah mahal ya. Masih 5. 5 ya, terakhir 5 ya. Iya ya. Buset deh. Sudahlah, memang harus moderoid itu. Iya, udah. Makanya kenapa milihnya moderoid ya karena itu masih terjangkau lah harganya. Walaupun ya kecewanya sih cuma performernya aja sih itu. Kalau dari Android itu ya agak mengkhawatirkan banyak platformer. iya bisa jadi sih. Jadi tapi kalau SMP ngikut moldnya Legacy Thunder Megazord bisa aja sih. Iya, itu kan jadi kayak Gridman zaman dulu kan? Iya. Ya, Armor gitu toh. paling mungkin sebetulnya agak susahnya itu cuma di bagian kakinya Ryusei doang sih, agak masalahnya. Sisanya kayaknya oke aja sih, nggak perlu platformer. Oke lah, nih udah 1 jam lebih nih kita ngobrol Bro Rifki. Kita udah janji ngobrol Wendo nggak enak, udah lebih dari 1 jam. Nggak apa-apa, yang penting jangan diperpanjang sampai 5 jam aja. Tapi emang kalau ngomong Minipla nggak bisa sih. Banyak kan mau dibicarain. Iya. Ini kita masih Minipla, belum lagi Super Minipla, belum SMP. Wah, nggak ada habisnya. Next Next lah. Yalah, aman itu. Oke. Tambah 2 jam, gua capek ngomongnya malih. Kata dia mah enak sambil makan mie kan, sambil ngeteh. Ronda. Sambil ngeronda. Nah tuh, sambil nyemil. Kasihan Bro Wendo baru pulang kantor tuh. Iya. Kasihan narasumbernya nih, aduh parah nih. Minta nambah 2 jam. Nggak ada extra time, waduh. Nanti dipikirkan. Kalau guestnya rame nggak apa-apa. Ini juga makanya teman-teman kita undang nih, live-nya juga baru 10 orang nih. Kalau sampai 20 orang nggak apa-apa kita extend ya Bro Rifki ya. Nanti kalau rame baru kita extend lah. Lanjut sampai pagi kita bicarain. Iya. Kita ramein dulu nih yang ada nih. Ramein dulu Mau aja. ada Bang Wendo loh, gila, tinggal WA. Ya, Tinggal WA, tinggal PM, santai aja. Facebook aktif 24 jam. Nah, Iya. Gue lagi tidur pokoknya nggak nanti balas. pasti kita undang berikutnya Super Minipla lah, kita bahas habis ini sama Bro Wendo. Betul. Oke. Silakan Bro Rifki. Cukup ya. Oke, terima kasih buat Bro Alwendo udah jadi narasumber kita hari ini. Wah, Terima memang kasih, sih kalau teman-teman. emang ngomongin soal Minipla itu sejam 2 jam sih nggak cukup sih. Cuma ya karena waktu juga yang memisahkan kita. Jadi untuk hari ini sekian dulu IMC Podcast episode 2 hari ini. Oh iya, Ini dong, penutupan oleh Bro Wendo nih apa nih, kesan-pesan segala macam lah yang diomongin. Waduh. Loh iya. Pesan-pesan ya, semoga grup IMC kita semakin besar. Nah, Mungkin bisa sampai ke kancah internasional ya kan, kita bisa menggait banyak orang. Karena bahkan di luar sendiri grup yang ngebahas Minipla tuh masih dikit. Bahkan YouTube channel bahas Minipla tuh masih dikit. Terima kasih sekali ada Putro Toys. Jadi ya moga-moga dari IMC Indonesia Minipla Community mungkin kita bisa menjadi international Minipla Community. Ya, udah ada beberapa member loh, termasuk orang-orang Filipina, orang-orang Thailand, Korea. Korea. Intinya kita appreciate lah kalau dia posting, kita jawab lah pakai bahasa Inggris. Kita jawab ya, sebisa mungkin kita jawab juga ya. Kita Karena appreciate emang lah, Minipla ini masih lini kecil sih bagi beberapa fans ya. Jadi belum ada grupnya, belum ada YouTube-nya khusus untuk Minipla doang. Cuman dua itulah, Megapla sama grup kita itulah yang fokus ada tulisan Miniplanya. Iya, Megapla. Di Facebook. Nah, Bahkan Malaysia sendiri belum ada loh grup Minipla. Makanya kadang share cat-catnya Om Ibnu, aku posting di sana juga. Banyak yang suka, banyak yang heboh. Wah, hasil catnya bagus nih. Wah, nggak percaya nih Minipla nih. Nanti aku taruh inilah logo IMC lagi lah. Nah, makanya teman-teman juga kita encourage lah kalau ada hasil kerjaan atau hasil apa, even straight build lah ya kita promosiin lah sebagai partner IMC. Ya. Mungkin ada beberapa orang suka straight build doang sih, nggak mau repot gitu. Iya, nggak masalah. Ya. Yang penting kalau apalagi straight build jadul, nah itu mantep itu straight build jadul. Hobi mah, yang penting kita enjoy dan happy aja. Mau straight build, mau painter, sama semuanya. Sama Bikin semuanya. partai. Apa ini? Nah, ini Bro Arshan. Mantap. Oke lah. Terima kasih Bro Wendo, ini waktunya yang sangat berharga udah Sama. kita. Ya.
sekali lagi terima kasih buat Bro Alwendo udah berbagi ilmunya bareng sama anggota Indo Minipla Community, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan bertanya-tanya di podcast hari ini. Terima kasih buat Bro Ibnu. Jadi sekian untuk episode hari ini. Thank you dan see you next podcast. Bye. Bye.